Tua dan kuasa hukumnya Pak Joni, bagaimana pendapatnya mengenai keputusan hakim barusan yang menolak seluruhnya? Padahal ada beberapa poin yang diajukan. Silakan Pak. Kita merasa nggak ditolak karena saya membacanya dengan kacamata yang lain. Kalau kita memang jeli, sebenarnya tolong cermati pertimbangan yang terakhir bahwa pengabaian terhadap permintaan untuk perbaikan arsip itu bukan soal yang lepas dari tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, dengan segala hormat, setelah ketuk palu, saya mencatat dan sangat mencatat apa yang dikatakan oleh ketua, bahwa yang dilakukan itu adalah dalam rangka perbaikan tata kelola kepemiluan, election in good governance. Itu sebenarnya esensi daripada pengaduan saudara Dr. Bonatua Silalahi ke DKPP. Jadi secara formal itu kewenangan DKPP. Tapi kita ingin sampaikan hanya satu orang Dr. Bonatua yang telah berhasil mengangkat isu arsip ke dalam kekisruhan, lorong-lorong gelap dari tata kelola kepemiluan, tata kelola penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya secara moral, yang paling moral, hemat saya, ini perkara yang sudah dimenangkan oleh rakyat. Dan kita tetap bersemangat. Mohon dibaca dengan cara ada pernyataan di sini bahwa soal kearsipan pemilu itu bukan soal yang bisa disederhanakan. Yang kedua itu adalah dalam rangka, dan itu yang menjadi maksud asli, ya kan, original intent dari saudara Bonatua untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan kita. Disitulah cara saya memahami dan mengungkapkan kepada publik mengapa kita menang. Dan ini bukan langkah pertama. Kalau tentang apa pertimbangannya silakan di-download, silakan diperiksa lah. Dan itu kan sudah online. Saya membuat 4-5 catatan. Catatan pertama, bahwa ini bukan isu sederhana, ini bukan isu kecil. Ini adalah isu bernegara, yaitu isu tentang kepemiluan. Junto arsip calon presiden, calon wakil presiden, yang tidak boleh lagi terulang. Itu yang pertama. Dan ini adalah urusan bernegara, bukan urusan berkelurahan. Dan ini adalah membuktikan bahwa arsip kita dalam tanda tanya besar hal ehwal legitimasinya, legitimasi formal, legitimasi struktural, dan legitimasi historis. Kita bisa lihat bagaimana kampusnya Bung Hatta memamerkan, memasukkan ke dalam arsip ijazah proklamator Muhammad Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang tidak masuk dalam pertimbangan, bahwa al-ihwal tentang arsip calon presiden ini menjadi atensi publik. Dan itu menjadi persoalan yang sangat mendasar. Atensi itu berkaitan dengan moral, kepentingan moral. Dengan kata lain yang diperjuangkan itulah moral publik, kepentingan publik. Yang di sana ada kepentingan publik. Bukan hanya berdasarkan etika, berdasarkan peraturan formal, peraturan DKPP. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Jadi ada atensi publik yang kalau dalam teori hukum itu namanya living law, kenyataan hati nurani rakyat, yang itu tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, ingin saya sampaikan, etika, kode etik, etika bukan sama dengan dan tidak seluruhnya berarti kitab kode etik. Etika bukan just only code of conduct. Etika itu adalah hati kita yang terdalam. Dan kita membawa itu ke sini untuk jadi bahan pertimbangan. Diwakili oleh 288.059.000 dokter Indonesia, hanya seorang Bonatua yang genuine, genius, dan general. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa yang
kita ajukan ke dalam bukti dan pertimbangan alasan dalam perkara ini adalah bukan tanpa dasar yang otentik. Dasarnya adalah keputusan dari sebuah lembaga yang namanya Komisi Informasi Publik yang mendalilkan dan akhirnya memutuskan ini adalah informasi yang terbuka. Dengan kata lain, ketika Bonatua, saudara Bonatua, klien saya membawa persoalan ini, mengadukan persoalan ini ke Komisi Informasi Publik, itu artinya ada sengketa. Ada sengketa itu artinya ada perbuatan. Adalah logis kalau ada sengketa, berarti ada perbuatan. Kalau sengketa namanya berarti ada perbuatan yang dilanggar. Dan KIP mendalilkan bahwa yang dilakukan oleh KPU yang menutup sebagian 9 informasi blur itu adalah sengketa, dan sengketa itu diajukan ke KIP dan KIP memutuskan, putusan saya begini, dan putusan itu mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik yang merupakan hak konstitusi, hak undang-undang, dan hak yang tidak boleh dikurangi hanya dengan alasan kami belum bisa menjawab karena ada hal yang itu. Lagi pula dalam pertimbangan perkara KIP yang kami jadikan sebagai referensi, sebagai bukti surat, disebutkan bahwa ketika sidang terbuka atau sidang pemeriksaan berkas di KPU, KIP sendiri yang pakai logo Garuda Pancasila tidak menerima dan tidak berhasil mendapatkan dokumen itu di KPU. Jadi ketika sidang seperti sidang ini, KPU tidak menyajikan dan KIP tidak menerima dan tidak memperoleh dokumen ijazah tersebut. Betul ya? Iya. Tidak melihat. Artinya tidak disajikan. Dan itu saya pikir bukan persoalan hukum yang tanpa konsekuensi hukum. Dan baru kemudian disusulkan. Saya ingin mengendus modus ini sebagai cara yang akan kita investigasi lebih lanjut. Apakah perbuatan itu melanggar etik or not? Kalau hukum, saya kira akan kita kaji lebih lanjut. Dan yang terakhir, hemat saya, bahwa yang dilakukan dalam hal ini oleh saudara Bonatua adalah untuk perbaikan KPU, peraturan KPU. Dan peraturan KPU itulah yang nanti akan kita jadikan bukti selanjutnya bahwa ada dokumen yang merupakan arsip, dan arsip itu adalah arsip yang substantif, arsip itu adalah arsip yang permanen, yang tidak berproses sebagaimana Undang-Undang Kearsipan dan Peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Itu yang kita sampaikan dalam dalil, itu yang kita sampaikan dalam semua komunikasi kita kepada publik. Tapi DKPP bukan jalan terakhir kita, karena banyak jalan menuju perbaikan tata kelola kepemiluan kita. Saya setuju dengan Ketua DKPP, tapi itu nggak disampaikan dalam pertimbangan. Bagi saya itu pertimbangan, dan bagi saya itu adalah substansi yang paling substansi dalam pertimbangan itu. Silakan Pak Bonatua. Ya, baik. Gimana kayak kakak mau? Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat